Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok 2 kami, yaitu pengamatan tempat yang berhubungan dengan sistem yang akan kami kembangkan dan wawancara dengan orang-orang yang terkait. Anggota kelompok kami yaitu ada Ahmad Mufadal Al-Kifani, Humaira, Muhammad Dafa Adrian Sitorus, dan saya sendiri Teguh Muhammad Jasar Maulana. Next. Lokasi pertama yang kami pilih adalah bengkel Samuti Painting and Body Repair. Di sini saya sendiri yang melakukan pengamatannya. Eh, Alasan saya memilih bengkel sebagai lokasi pengamatan karena di dalam bengkel ini terdapat mobil yang sedang dibongkar untuk diperbaiki akibat kecelakaan. Nah, mobil ini dibongkar sehingga terlihatlah rangkaian-rangkaian kabel yang dipasang di dalam mobil. Nah, di sini kenapa kami melakukan pengamatan? Karena dengan melihat mobil yang sedang dibongkar, kami dapat mengira-ngira nih sistem yang akan kami kembangkan akan dipasang di bagian mana di mobil. Selain itu, di lokasi pengamatan juga terdapat beberapa mobil dengan jenis yang berbeda. Next. Nah, ini merupakan dokumentasi wawancara saya. Yang pertama narasumber next. Yang pertama narasumber 1. Di sini saya mewawancarai Bapak Rizky sebagai kepala montir di bengkel Samuti tadi. Di sini resum dari narasumber 1 yaitu untuk mengidentifikasi kecelakaan diperlukan data dari korban kecelakaan apa saja kerusakan yang dialaminya. Sistem yang akan diterapkan sangat bagus untuk diterapkannya pada kendaraan. Untuk diterapkannya pada kendaraan, mungkin sebagian orang belum mampu untuk memasang sensor-sensor yang akan diterapkan karena masalah biaya yang mahal. Mengingat banyak sensor yang akan dipasang pada kendaraan. Selain itu, akan berdampak pada aki yang harus dicek berkali-kali akibat penambahan banyak komponen sehingga arus yang keluar akan lebih banyak daripada sebelumnya. Begitu menurut dari narasumber 1. Menurut dari narasumber 2 yaitu Bapak Isan yang bekerja sebagai mahasiswa. Nah, di sini Bapak Isan berperan sebagai pemilik mobil dan juga pengendara mobil. Jadi menurut Isan, cara mengidentifikasi kecelakaan saat ini adalah pihak kepolisian yang datang ke tempat kejadian perkara atau TKP untuk mengetahui proses kejadian kecelakaan dan berdasarkan keterangan saksi. Kemudian, data yang diperlukan untuk mengidentifikasi kecelakaan pada kendaraan untuk saat ini dengan melihat tempat kejadian perkara atau TKP dan bertanya kepada pihak-pihak yang terlibat. Tanggapan Bapak Ihsan dalam penyelesaian masalah identifikasi kecelakaan pada kendaraan saat ini masih belum optimal, dikarenakan hanya mengandalkan kesaksian dari saksi untuk pelaporannya. Harus secara manual yang dapat memakan waktu minimal 30 menit. Sistem yang kami tawarkan sangat menarik dikarenakan mempercepat proses pelaporan, mengurangi kemacetan akibat kecelakaan, dan sangat membantu proses identifikasi kecelakaan. Nah, di sini poin yang kami klarifikasi adalah apakah sensor ini dapat diterapkan di dalam mobil. Dan berikut adalah jawaban-jawabannya. Next. Nah, lokasi kedua akan dijelaskan oleh Dava Adrian Sitorus. Terima kasih. Lokasi kedua yaitu jalan raya. Saya memilih jalan raya untuk melakukan pengamatan karena pada umumnya kecelakaan banyak terjadi di jalan raya. Pemantauan atau pengamatan dilakukan untuk melihat perilaku pengendara baik sepeda motor, mobil maupun mobil di atas roda 4 yang sering kebut-kebutan, berkendara di kecepatan tinggi, dan lain sebagainya. Nah, pada lokasi ini
sering terlihat bahwa banyak orang yang lawan arah. Hal tersebut cukup berbahaya bagi kedua pengendara, baik yang di jalur yang benar maupun yang salah. Karena banyak sekali pengendara yang berkendara dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan sekitar, sehingga cukup besar kemungkinan untuk terjadi kecelakaan. Next. Di sini ada resume dan lampiran wawancara dari narasumber pertama, yaitu salah satu anggota polisi di Polsek daerah Truko. Adanya inovasi daripada para mahasiswa terutama berbentuk sebuah alat untuk membantu penegakan hukum dalam ranah lantas dirasa akan cukup dapat mempermudah pekerjaan dari pihak seperti polisi untuk melakukan identifikasi dengan tepat dan akurat, sehingga tidak ada yang namanya kesalahan memvonis hukuman dan kerugian berlebihan yang diakibatkan oleh sebuah kecelakaan. Dampak positif dari penciptaan alat ini bisa dibilang adalah kemampuannya dalam membantu pihak berwenang guna mempercepat proses penyidikan, dan dampak negatifnya adalah penerapannya di kendaraan apakah diterima oleh pemilik atau tidak. Lalu narasumber kedua yaitu seorang supir. Menurut narasumber, hal yang dilakukan jika terjadi kecelakaan adalah menjadikan mobil yang terlibat sebagai barang bukti dan pada tingkat polisi menandai di mana bercak darah ataupun korban tergeletak. Lalu terdapat juga polis lain. Kendaraan yang terlibat dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam dan juga membawa saksi atau korban kecelakaan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk lokasi ketiga, saya memilih lokasi pengamatan di Polsek Syah Kuala. Alasan saya memilih pengamatan di Polsek ialah untuk mengetahui cara pengidentifikasi kecelakaan oleh polisi, yang mana kita ketahui bahwasanya pihak polisi lah yang mengidentifikasi masalah-masalah kecelakaan pada kendaraan, apakah itu kendaraan roda 4 ataupun yang besar itu. Oke, next. Kemudian di sini ada dua narasumber yang saya peroleh. Pertama, narasumber pertama ialah polisi. Kemudian yang narasumber kedua ialah seorang mahasiswa. Oke, yang narasumber pertama itu data yang diperlukan untuk mengidentifikasi kecelakaan untuk saat ini dengan memperoleh data berdasarkan hasil dari olah TKP. Itu seperti bekas gesekan ban pada jalan, kemudian bisa mengambil data dari puing-puing kendaraan yang hancur dan dari kondisi fisik pada kendaraan yang mengalami kecelakaan. Kemudian dalam mengidentifikasi penyebab kecelakaan itu bisa terjadi karena beberapa faktor seperti faktor cuaca, faktor alam, dan juga human error. Dan untuk saat ini belum ada aturan undang-undang yang menyatakan seseorang itu bersalah melalui alat-alat yang berguna untuk mengidentifikasi kecelakaan. Hanya saja itu sebagai alat bukti untuk kecelakaan. Kemudian ada sedikit saran dari polisi untuk proyek ini, yaitu menambah sensor thermal itu untuk mengidentifikasi tubuh sang sopir, apakah itu sopir mabuk atau ia dalam pengaruh obat-obatan. Kemudian dari narasumber kedua saya mengambil resume, yaitu dampak positif jika diterapkannya sistem ini ialah
bisa dengan mudah dalam mengidentifikasi kecelakaan dan juga sangat berguna untuk menemukan lokasi kejadian kecelakaan karena dilengkapi dengan sistem GPS. Kemudian dampak negatif ialah jika diterapkannya sistem ini mungkin dari segi biaya akan sangat mahal mengingat banyak sensor yang digunakan pada sistem ini. Kecuali memang semua mobil untuk saat ini memang harus diterapkan pada kendaraan yang sekarang. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Kemudian lokasi keempat yaitu bengkel mobil auto 71. Kenapa saya memilih lokasi ini? Karena di sini saya bisa mengamati rangka mobil yang sedang dibongkar. Terdapat beberapa mobil yang sedang dilakukan reparasi dan pengecatan. Di dalam bengkel juga terdapat banyak jenis-jenis mobil dengan waktu produksi dari banyak tahun. Kemudian saya mengambil dua narasumber. Narasumber pertama yaitu Bapak Dava Hirta. Menurut beliau, pengidentifikasian sekarang ini cuma mengandalkan CCTV, dan hal ini kurang efektif. Maka dengan adanya alat pengidentifikasian ini, sangat berguna untuk menemukan bukti-bukti kecelakaan sekarang ini. Untuk sistemnya sendiri, beliau belum mengerti penempatan sensornya di mana, tetapi menurut beliau, alat ini tidak ada dampak negatifnya. Kemudian narasumber kedua, yaitu Ibu Amalina. Menurut beliau, pengidentifikasian kecelakaan menggunakan CCTV, saksi mata, dan lokasi kejadian masih kurang. Dengan adanya alat tersebut, sangat berguna untuk membantu menemukan bukti-bukti kecelakaan dan membantu polisi menyelidiki kecelakaan. Menurutnya, dampak negatif mungkin cuma di harganya. Untuk mobil yang menggunakan sensor tersebut akan meningkat harganya. Kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa para narasumber memberikan respon yang sangat positif terhadap solusi yang kami tawarkan terkait penyelesaian masalah identifikasi penyebab kecelakaan pada kendaraan. Juga untuk saat ini belum ada alat bukti yang relevan untuk mengidentifikasi penyebab kecelakaan. Hanya mengandalkan saksi mata untuk mengidentifikasinya. Cukup sekian presentasi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.